Baik, jadi pagi hari ini yang akan kita bahas adalah eh, pengaturan perdagangan internasional. Nah, dalam bagian ini atau dalam tema ini yang akan kita bahas itu secara umum terlebih dahulu ya, yaitu instrumen-instrumen hukum apa saja yang mengatur perdagangan internasional. Nah, ini ya yang akan kita bahas. Adapun pengaturan ini dalam arti eh, pengaturan menurut hukum privat dan juga pengaturan menurut hukum publik ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kalau kita berbicara pengaturan perdagangan internasional, yang pertama ya, yang mengatur perdagangan internasional dalam ranah privat ya, dalam ranah keperdataan, yaitu kontrak dagang itu sendiri ya. Jadi kontrak yang dibuat oleh para pihak sendiri. Jadi bagaimana para pihak mengatur hubungan dagang mereka ya, yang harus dipegang itu adalah kontrak ya, kontrak di antara mereka sendiri. Oleh karena itu dalam proses perdagangan internasional yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya, pada tahapan pertama itu kan tahapan pembuatan kontrak ya. Nah, yang sudah kita bahas ya bagaimana eh, sampai kepada penandatanganan kontrak itu kan ada prosesnya, mulai dari proses apa itu eh, promosi dari produk-produk eh, yang dibuat atau yang akan dijual oleh si eksportir ya, kemudian eh, calon importir itu akan mengajukan inquiry ya, akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada calon eksportir ya, tentang barang-barang yang akan dijual ya, atau yang dari sisi importir barang-barang yang akan diimpor ya, jenis barangnya apa, kuantitasnya berapa, kualitasnya bagaimana ya. Nah, itu di tahapan promosi maupun pada tahapan inquiry ya, itu dilakukan ya. Jadi bagaimana eksportir menjelaskan tentang barang-barang yang akan dijualnya, barang-barang yang akan diekspor ya. Sedangkan importir ya, meminta penjelasan, meminta informasi yang lebih detail lagi kepada eksportir ya tentang barang-barang yang akan diimpornya tersebut ya. Nah, baru setelah keduanya memahami masing-masing ya tentang apa yang akan diekspor, apa yang akan diimpor ya, baru kemudian ada permulaan untuk mengajukan order ya untuk pemesanan barang ya. Nah, dari order itu sebenarnya kan sudah menunjukkan bahwa niat eh, si importir untuk membeli barang-barang dari eksportir itu kan sudah bulat gitu ya, ingin melakukan transaksi jual beli tersebut, yang itu sebenarnya adalah merupakan apa ya, merupakan eh, sesuatu yang dituangkan di dalam draft sebenarnya secara tertulis ya, ataupun juga mungkin uh, order sheet-nya ini ya, walaupun dikatakan sebagai order sheet, tapi bisa saja para pihak itu melakukannya secara lisan ya. Tetapi tentu yang sangat disarankan itu adalah eh, baik apa namanya inquiry maupun juga order sheet ya, eh, dilakukan secara tertulis atau secara elektronik ya. Nah, baru kemudian konfirmasi ya, konfirmasi dari eh, keduanya ya, bahwa telah terjadi deal ya,
kesepakatan di antara kedua belah pihak ya. Nah, itulah lalu diwujudkan di dalam kontrak ya. Nah, jadi memang kontrak itu merupakan tahapan pertama dari sebuah proses panjang ekspor impor atau proses panjang perdagangan internasional ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi secara hukum sebenarnya kalau Anda berlaku sebagai eksportir, jangan mengirim barang terlebih dahulu ya sebelum menandatangani kontrak. Ya. Kemudian juga dari sisi importir pun demikian, jangan kirim uang dulu gitu ya. Jangan transfer uang dulu atau jangan memproses LC terlebih dahulu ya sebelum adanya kontrak. Nah, ini untuk menjaga hal-hal yang terjadi di kemudian hari yang tidak mengenakan kedua belah pihak tentunya ya. Oleh karena itu kontrak di dalam perdagangan internasional itu sangat memegang peranan yang menentukan ya bagi sebuah proses perdagangan internasional. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, di dalam kontrak itu sendiri ya tentu kontrak itu adalah instrumen hukum ya. Kontrak itu adalah instrumen hukum bagi para pembuatnya. Nah, oleh karena itu dikatakan sebagai sumber utama di dalam kontrak ya. Itu adalah ya kontraknya itu sendiri. Jadi dalam perdagangan internasional yang menjadi sumber utama hukum ya atau dilihat dari perspektif hukum, maka pengaturan hubungan dagang di antara eksportir dan importir, antara penjual dan pembeli ya, atau dalam transaksi-transaksi yang lain ya antara investor dan negara misalnya, atau antara si distributor dengan dengan prinsipalnya ya dan seterusnya ya. Nah, jadi semuanya tentu kalau dari aspek hukum yang mengatur hubungan dagang atau hubungan bisnis atau hubungan investasi di antara para pihak itu adalah kontrak itu sendiri. Ya. Mau dibawa kemana hubungan di antara kedua belah pihak atau di antara berbagai pihak, ya tentu pedomannya adalah kontrak itu sendiri. Ya. Mau berapa jumlah barang yang akan dijual oleh si eksportir kepada importir, ya. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh importir kepada eksportir, ya. Semuanya ada di dalam kontrak itu sendiri. Ya. Jadi silakan kalau Anda sebagai eksportir atau juga sebagai importir, ya Anda mengatur sendiri ya mau transaksi jual beli, transaksi ekspor impor barang dalam jumlah berapa dengan kualitas bagaimana ya pengepakannya bagaimana ya apakah harus di packing misalnya menggunakan kemasan karton ya, atau mau menggunakan peti kayu misalnya ya, atau menggunakan kontainer ya silakan diatur oleh Anda sendiri. Jadi jangan sampai tidak diatur di dalam kontrak ya, barangnya sudah dikirim dengan menggunakan packing yang ala kadarnya gitu ya. Ketika barangnya sampai di tempat importir ya barangnya sudah rusak gitu ya, karena
packingnya yang tidak baik ya. Lalu komplainnya. Nah, komplainnya itu nanti akan juga menimbulkan permasalahan, bahkan bisa menjurus pada sengketa ya. Loh, kamu kok ngirim barangnya sampai di tempat kami itu sudah rusak gitu karena kemasan yang buruk begitu ya. Padahal di dalam kontrak itu tidak ada bagaimana cara mengemasnya ya. Nah, oleh karena itu di dalam kontrak itu sedapat mungkin diantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan ya, lalu dituangkan di dalam kontrak. Jadi diprediksi dari awal bahwa untuk mengirim barang dari Indonesia ke Malaysia, misalnya lewat kapal laut, ya tentu akan terjadi berbagai kemungkinan ya. Ketika terjadi ombak yang besar, misalnya gitu ya, yang mengakibatkan goncangan terhadap kapal yang bersangkutan, lalu barang-barang yang dibawa oleh kapal yang bersangkutan juga mengalami kerusakan. Nah, ini harus diantisipasi ya, harus diantisipasi. Jadi kontrak itu sangat memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi tentang barang yang dijual ya atau diekspor, atau tentang pembayarannya juga diatur ya. Tahu-tahu misalnya barang sudah sampai semua ya, tapi uangnya hanya dibayar baru separuh misalnya. Nah, itu juga harus diantisipasi, apakah di dalam kontraknya itu diatur pembayaran secara satu kali ya lunas gitu, atau dimungkinkan adanya cicilan ya, jadi tidak sekali lunas ya. Mungkin dalam dua kali installments ya, 2 kali cicilan gitu ya, atau bagaimana. Nah, itu terserah Anda ya, terserah eksportir dan importir ya yang mengaturnya ya. Jadi tidak tergantung siapa-siapa sebenarnya, ya tergantung para pedagang itu sendiri ya, para eksportir dan importir itu sendiri. Jadi jangan sampai menyalahkan pihak-pihak yang lain ya. Padahal yang mengatur itu ya mereka sendiri ya, para eksportir dan para importir sendiri. Nah, disitulah Anda misalnya calon eksportir atau calon importir harus memahami, atau Anda bukan pelaku perdagangan internasional, tetapi adalah Anda sebagai penasehat hukum ya, Anda berikan nasihat kepada klien-klien Anda di dalam bertransaksi itu, wujudnya di dalam kontrak, dan kontrak yang baik itu harus bagaimana, aturan apa saja yang harus ada di dalam kontrak dagang yang bersangkutan ya. Nah, jadi ini perlu Anda pahami ya tentang kontrak dagang internasional ini. Nah, apa saja yang sebaiknya ada pengaturannya di dalam kontrak, ya sekali lagi itu diserahkan kepada para pihak sendiri. Di dalam hukum kontrak baik nasional maupun internasional sebenarnya ada ya hukum besinya gitu ya, hukum besinya tentang kontrak, tentang perjanjian. Yang pertama adalah bahwa untuk membuat perjanjian itu merupakan kebebasan ya, para pihak. Jadi ada prinsip atau asas yang disebut sebagai asas freedom of contract, freedom of contract, asas kebebasan berkontrak, yang maknanya adalah bahwa para pihak bebas untuk membuat kontrak ya. Kebebasan apa yang dimiliki oleh para pihak menurut hukum kontrak? Yaitu kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun ya, dengan siapapun. Jadi Anda boleh membuat kontrak dengan partner Anda di Singapura misalnya gitu ya.
yang pemilik perusahaan apa gitu ya, atau memang atas nama perusahaannya itu sendiri ya. Jadi silakan Anda memilih dengan pihak dari Malaysia atau pihak dari Singapura atau pihak dari Inggris, dari Amerika dan lain sebagainya. Itu bebas ya, bebas Anda melakukan kontrak ya. Nah, kemudian kebebasan yang lain adalah bebas untuk membuat kontrak tentang apapun ya. Atau dengan kata lain objeknya ya. Objek kontrak apa saja yang akan dimuat di dalam kontrak ya. Nah, oleh karena itu di dalam kontrak silakan Anda tentukan sendiri ya. Silakan tentukan sendiri apa saja yang akan menjadi muatan di dalam kontrak ya. Klausula-klausula apa saja yang akan dimuat di dalam kontrak dagang internasional juga itu terserah pada para pihak sendiri ya. Nah, hal-hal lain misalnya adalah tentang bentuk ya, bentuk kontraknya, atau dalam arti kontrak itu akan diwujudkan dalam bentuk kontrak seperti apa, juga ini terserah kepada para pihak itu sendiri. Itulah perwujudan dari freedom of contract ya, perwujudan dari asas kebebasan berkontrak ya. Jadi yang pertama adalah para pihaknya ya, Anda bebas untuk menentukan dengan siapa kontrak itu akan dibuat. Kemudian yang kedua tentang apa ya, berarti kan objeknya dari objek kontraknya. Kalau tadi para pihaknya itu adalah subjeknya, ya, subjek kontrak itu dengan siapa Anda akan membuat kontrak. Kemudian yang kedua adalah objeknya, yaitu tentang apa ya, apakah akan membuat kontrak tentang jual beli ya, atau ya ekspor impor gitu ya, yang tradisional yang seperti biasanya gitu ya, atau akan membuat kontrak tentang distribusi barang ya, silakan gitu ya. Kemudian akan membuat kontrak investasi langsung ya, misalnya juga ya silakan. Mau kontrak keagenan ya juga silakan ya. Nah, apa saja ada juga kontrak pemasokan jasa ya secara internasional ya, ada pemasokan barang, ada perjanjian atau kontrak pemasokan barang dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi apapun yang bisa menjadi objek dari perdagangan, dari kontrak perdagangan internasional ya. Nah, kemudian yang ketiga bentuknya ya, apakah Anda akan membuat kontrak itu dituangkan dalam bentuk tertulis ataukah lisan ya. Kalaupun tertulis, apakah Anda akan membuat kontrak itu sebagai sebuah akta otentik ya, artinya adalah sebagai akta yang dibuat di depan atau oleh pejabat yang berwenang ya. Jadi dalam hal-hal tertentu juga memang ada kewajiban untuk dituangkan di dalam akta otentik ya, atau cukup hanya Anda dan pihak yang menjadi mitra Anda itulah yang membuat kontrak, sehingga tidak ada turut campur dari pihak ketiga ya, atau pihak lain di dalam membuat kontrak.
Nah, silakan Anda tulis kontrak tersebut dan hanya ditandatangani oleh para pihak tanpa intervensi dari pejabat-pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, berlakunya kontrak itu hanya merupakan sebuah kontrak yang disebut sebagai kontrak di bawah tangan, ya. Jadi, tidak ada keterlibatan dari pejabat yang berwenang, ya. Nah, jadi bisa tertulis pun bisa dalam bentuk akta otentik ataupun akta di bawah tangan, atau bisa secara eh, elektronik, ya, secara elektronik. Secara elektronik pun juga bisa dalam bentuk tertulis, ya, mungkin masih kategori tertulis, tapi wujudnya berupa berupa dokumen elektronik juga silahkan begitu, ya. Dalam dokumen elektronik juga bisa secara lisan tapi diwujudkan berupa elektronik gitu, ya. Atau dengan cara-cara yang lain yang bisa menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi ini bisa menjadi bentuk dari kontrak yang Anda buat, ya. Kemudian juga kontrak yang Anda buat ini, ya, akan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, ya. Nah, itulah kemudian ada yang disebut sebagai asas pacta sunt servanda, ya. Ajas yang menyatakan bahwa kontrak itu berlaku dan mengikat sebagaimana mengikatnya hukum, ya, bagi para pembuatnya, ya. Nah, ini kan sama saja dengan kontrak domestik, ya. Sama-sama mengikat, ya, ketika kontrak itu dibuat secara sah, ya, oleh para pihak pembuatnya, ya. Dan tentu asas-asas yang lain yang berkaitan dengan kontrak itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang akan menguasai kontrak atau perjanjian di antara Anda dengan pihak partner atau mitra Anda, ya. Nah, tentu Anda bisa mengkaji sendiri, ya, tentang prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian atau kontrak yang ini kebanyakan hampir sama, ya, antara negara satu dengan negara yang lain tentang hukum kontrak ini, gitu, ya. Jadi prinsip-prinsip seperti pacta sunt servanda, prinsip kebebasan berkontrak itu di hampir semua negara, ya, hampir sama begitu, ya. Kecuali di negara-negara sosialis, ya, dulunya, ya, dulu di negara sosialis itu ya tidak ada kebebasan berkontrak antara orang perorangan, ya. Semuanya adalah kontrak negara, ya. Atau kalaupun seseorang itu diberikan kewenangan untuk menandatangani sebuah kontrak, tapi itu tetap diawasi oleh negara atau atas nama negara. Jadi hanya di negara-negara sosialis yang asas kebebasan berkontraknya boleh dikatakan itu tidak berlaku dulu, ya. Tapi sekarang tentu sudah banyak perkembangan-perkembangan di masyarakat dengan sistem sosialis pun begitu, ya. Seperti contoh di Cina, ya. Apakah mitra dagang dari luar Cina mau nggak menandatangani sebuah perjanjian yang tidak ada kebebasan, gitu, ya. Kan tidak mungkin, ya. Jadi sekarang itu boleh dikatakan membuat kontrak dengan pihak-pihak dari Cina pun tentu sudah unsur kebebasan berkontraknya itu sudah mulai muncul, ya. Nah, tapi di masa lalu tentu itu tidak ada. Baik, asas-asas kontrak yang lain silakan dipelajari sendiri, ya. Yang jelas ada satu asas yang lain yang
ini pun juga dimanapun juga berlaku gitu ya, yaitu azas iktikad baik, ya, asas iktikad baik. Jadi kontrak itu harus dibuat dengan iktikad baik, ya. Mulai dari perencanaannya atau prakontraknya, kemudian pelaksanaan kontraknya maupun juga dalam hal pasca kontrak, ya, pasca kontrak. Jadi ini asas iktikad baik itu harus tetap melekat meskipun itu tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam kontraknya. Jadi iktikad baik itu tetap berlaku, ya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diketahui dalam pengaturan perdagangan internasional melalui kontrak. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda jangan mengirim barang kalau sebagai eksportir begitu ya, sebelum ada kontrak. Yang kedua, bagi importir pun demikian, jangan membayar terlebih dahulu, ya, jangan melakukan pembayaran terlebih dahulu kalau belum ada kejelasan di dalam kontrak, artinya sebelum ada kontraknya. Ya. Nah, kemudian substansi kontraknya yaitu terserah para pihak sendiri, ya. Kemudian ada asasnya, asas di dalam kontrak itu ada asas kebebasan berkontrak, kemudian asas mengikatnya kontrak, ya, dan juga semuanya harus didampingi dengan asas iktikad baik, ya. Nah, hal berikutnya di dalam kontrak dagang internasional atau kontrak bisnis internasional, ya, yaitu terkait dengan klausula-klausula di dalam kontraknya itu sendiri. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Anda bebas untuk membuat klausula-klausula apa saja, ya, objeknya apa saja yang akan dituangkan di dalam kontrak tersebut, ya. Nah, tapi mungkin sekedar panduan, ya, bahwa pertama tentu ada klausula-klausula yang sifatnya umum, ya, dan ada klausula-klausula yang sifatnya khusus, ya. Nah, klausula-klausula yang sifatnya umum ini adalah yang boleh dikatakan disebut sebagai boilerplate, ya, boilerplate, ya. Boilerplate itu adalah suatu klausula kontrak yang hampir di setiap kontrak itu ada, ya. Jadi, ini yang disebut sebagai boilerplate, ya. Boiler itu kan penggodok, ya. To boil itu kan menggodok atau merebus kalau istilah yang lainnya. Sedangkan plate itu piring, ya, piring. Jadi intinya adalah piring atau wadah untuk menggodok sesuatu yang di dalamnya. Tentu dalam menggodok itu kan ada berbagai macam konten atau isi. Apakah yang digodok itu hanya air, ya, tapi juga tentu ada bahan-bahan lain, ya, sehingga ini disebut sebagai boilers, ya, penggodok gitu, ya. Nah, tapi yang dimaksud itu sebenarnya adalah di dalam kontrak klausula-klausula di mana saja itu sama, ya, di negara mana saja, ya, dalam kontrak apa saja itu biasanya ada. Nah, itu yang disebut sebagai boilerplate, ya. Contoh tentang apa, ya? Nah, misalnya adalah tentang pilihan forum, ya, pilihan forum. Kalau terjadi sengketa, Anda mau menyelesaikan di mana, ya, di forum apa? Nah, itu biasanya menjadi sesuatu yang diperjanjikan, ya. Dan di hampir semua kontrak itu ada, gitu ya, tentang penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa juga
hal-hal yang sifatnya lebih detail ya silakan dicantumkan ya. Jadi apakah dalam penyelesaian sengketa itu akan digunakan forum pengadilan ataukah forum non pengadilan ya. Forum non pengadilan pun juga Anda bisa memilih apa hanya negosiasi saja ataukah Anda juga akan menggunakan mediasi ya, atau Anda juga akan menggunakan konsiliasi ya, atau arbitrase misalnya gitu ya. Nah, silakan itu dicantumkan ya. Nah, itulah boilerplate ya. Kemudian juga termasuk ke dalam klausula-klausula yang sifatnya umum itu adalah tentang pilihan hukum ya. Nah, di dalam perdagangan internasional itu di dalam kontraknya dimungkinkan ya untuk memilih hukum yang mana yang akan menguasai kontrak yang bersangkutan, yang akan mengatur kontrak yang bersangkutan atau yang akan menjadi public policy dari kontrak yang bersangkutan. Nah, ini juga termasuk dalam klausula yang sifatnya umum, artinya dalam setiap kontrak internasional atau kontrak dagang internasional, klausula-klausula itu selalu ada ya. Klausula-klausula itu selalu ada. Jadi selalu ada pilihan hukum. Jadi kalau terjadi persengketaan misalnya di dalam satu kontrak ya, ya biasanya adalah persengketaan itu diselesaikan dulu menurut hukum, menurut kontrak yang bersangkutan ya. Kalau berkaitan dengan jumlah barang misalnya, apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya barangnya itu tidak komplit sampai ke tangan importir misalnya. Nah, silakan diatur ya. Apakah akan terjadi misalnya penghentian kontrak ataukah kontrak tetap berlanjut tetapi kekurangannya itu harus dipenuhi oleh eksportir dan lain sebagainya ya. Silakan Anda atur sendiri ya, silakan Anda atur sendiri. Nah, tetapi rumusan umumnya ya, yang disebut sebagai boilerplate itu memungkinkan ya, untuk adanya rumusan-rumusan yang sifatnya umum ya. Tentang apa lagi boilerplate itu ya, silakan Anda baca nanti di dalam berbagai literatur tentang kontrak tentunya ya, dan khusus lagi adalah kontrak internasional ya. Nah, jadi bisa diatur di dalam sebuah kontrak itu ada klausula-klausula yang sifatnya umum ya, ya seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian juga tentu dalam masing-masing kontrak itu tergantung dari karakteristik dari kontraknya itu sendiri ya. Oleh karena itu harus dibuat klausula-klausula yang khusus ya, yang secara khusus hanya mengatur kontrak yang bersangkutan ya. Artinya hanya termuat di dalam kontrak yang bersangkutan. Sedangkan boilerplate itu ya hampir di semua kontrak itu ada gitu. Tetapi yang sifatnya khusus ya hanya hubungan antara kedua belah pihak saja ya. Ya, contohnya misalnya kalau kontrak jual beli secara internasional ya, tentu hal-hal yang menyangkut karakteristik barangnya itu sendiri ya, yang diperjualbelikan ya, tentang kuantitasnya berapa, tentang kualitasnya bagaimana, nah itu hal-hal yang sifatnya khusus ya. Nah, jadi tergantung dari objek kontraknya apa ya, maka kontraknya itu akan khusus ya. Klausula-klausulnya itu hanya mengatur hal-hal tertentu saja ya. Dan kalau itu kontrak tentang jual beli secara internasional, jual beli barang secara internasional, maka di situ diatur klausula-klausula tentang jenis barang, tentang kuantitas barang, tentang bagaimana pengepakan dan sebagainya.
Tapi Anda akan menemukan atau akan membuat klausula-klausula yang berbeda sama sekali dengan kontrak jual beli secara internasional misalnya ya. Misalnya Anda akan membuat tentang kontrak keagenan misalnya ya. Nah, apakah Anda akan berlaku sebagai agen ataukah Anda akan berlaku sebagai prinsipal ya. Nah, tentu hanya mengatur khusus tentang hubungan keagenan antara Anda dengan partner Anda gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan klausula-klausula khusus. Kalau objeknya adalah tentang pemasokan jasa secara internasional ya. Jadi termasuk dalam perdagangan jasa juga siapa yang menjadi suppliernya ya, siapa yang menjadi kliennya ya. Nah, silakan dibuat klausula-klausula yang sangat khusus di situ ya. Atau kontrak pemasokan barang dalam jangka waktu yang panjang misalnya ya. Ya diatur barangnya apa, diatur tentang jangka waktunya berapa lama ya. Si pemasok itu harus menjamin pasokannya kepada kliennya ya, dan seterusnya. Jadi apa-apa yang sifatnya khusus ya. Baik, tentu masih banyak hal di dalam kontrak internasional ya yang perlu kita ketahui, dan silakan Anda semua untuk mempelajari lebih lanjut tentang kontrak dagang internasional khususnya ya, atau kontrak internasional pada umumnya. Yang jelas ketika kita berbicara tentang pengaturan perdagangan internasional, yang pertama itu adalah kontraknya itu sendiri. Jadi yang mengatur hubungan kontraktual antara Anda dengan mitra Anda, ya kontraknya itu sendiri, ya, kontrak yang Anda buat sendiri. Baik, lalu aturan tentang perdagangan internasional yang lain dalam keperdataan, dalam lingkup keperdataan, yaitu apa yang disebut sebagai konvensi yang sifatnya privat. Ya. Salah satu contohnya adalah CISG, ya. Merupakan suatu konvensi PBB ya, tentang kontrak jual beli secara internasional. Nah, ini ranahnya adalah ranah hukum privat ya. Jadi selain kontrak tadi juga ada konvensi internasional yang sifatnya privat. Ya. Nah, jadi pengaturan yang kedua setelah kontrak internasional atau setelah kontrak dagang internasional itu adalah hukum internasional yang bersifat keperdataan. Ya. Nah, jadi salah satu contohnya adalah CISG tadi ya. Atau UNCISG, United Nations Conventions on Contract for International Sales of Goods ya. Ini sebuah konvensi tetapi sifatnya adalah keperdataan ya. Kemudian dari sisi hukum internasional yang sifatnya publik ya, banyak konvensi ya. Tapi salah satu yang paling fenomenal saat ini ketika kita berbicara pengaturan perdagangan internasional adalah World Trade Organization agreements ya. Jadi perjanjian tentang WTO ya. Nah, boleh dikatakan sekarang meskipun itu mengatur tentang perdagangan, tetapi ini sifatnya adalah publik ya, walaupun tidak sepenuhnya. Dalam arti subjek-subjek yang diaturnya itu adalah negara. Ya. Bagaimana negara kaitannya dalam perdagangan internasional, bukan pelaku tentu ya, atau bisa pelaku bisa juga
bukan pelaku ya. Tetapi intinya adalah dalam pengaturan perdagangan secara internasional itu subjek utamanya adalah negara. Jadi yang diaturnya adalah negara. Apakah para pedagang secara individual terikat dengan perjanjian tersebut? Ya jelas ya, jelas. Tetapi itu kan melalui negara. Jadi kalau misalnya ada sengketa tentang dumping misalnya ya, perusahaan Anda melakukan dumping di negara lain misalnya gitu ya. Nah, komplain yang akan diajukan itu adalah pada negaranya, pada Indonesianya gitu ya. Jadi bukan pada perusahaannya ya. Sehingga kalau terjadi kasus dan kasus itu akan diselesaikan secara hukum di WTO, maka yang menjadi para pihak di dalam WTO itu adalah negara ya. Jadi Indonesianya itu ya. Bukan si pengusaha yang melakukan dumping tersebut gitu ya. Nah, contohnya misalnya ketika minyak kelapa, minyak apa namanya, CPO kita ya, crude palm oil ya, crude palm oil yang berasal dari sawit ya, yang merupakan bahan dasar untuk membuat apa ya, bahan bakar ya, ataupun juga minyak goreng gitu ya. Nah, terjadi kasus di mana perusahaan sawit kita dituduh melakukan dumping di Uni Eropa. Ya. Nah, lalu dikenakan bea masuk anti dumping oleh Uni Eropa dan kita tidak terima gitu ya. Akhirnya Indonesia sebagai pemerintah atau sebagai negara lalu menggugat Uni Eropa ya untuk membuktikan bahwa perusahaan sawit kita tidak melakukan dumping ya. Dan ternyata menang gitu ya, bahwa perusahaan sawit kita ini tidak melakukan dumping gitu ya. Nah, jadi yang maju di pengadilan WTO di Dispute Settlement Body itu adalah negara, jadi bukan perusahaan-perusahaan sawitnya itu sendiri ya. Nah, itu contoh bahwa ada pengaturan perdagangan internasional dari sisi hukum internasional publik ya, karena yang menjadi pihak adalah negara. Ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita berbicara tentang pengaturan perdagangan internasional adalah apa yang disebut sebagai Lex Mercatoria. Lex Mercatoria. Nah, Lex Mercatoria ini sebenarnya disebut sebagai hukum internasional yang bukan gitu dalam pengertian publik itu bukan gitu ya. Tapi disebut sebagai hukum nasional pun juga bukan gitu ya. Nah, lalu apa? Ya. Nah, sebenarnya Lex Mercatoria itu adalah hukum yang berlaku hanya di kalangan para pedagang, gitu ya. Di kalangan para pedagang internasional tentunya ya. Jadi boleh dikatakan ini adalah bukan hanya bersifat hukum atau norma dalam pengertian normatif, tetapi juga adalah praktek ya. Praktek yang dilakukan oleh para pedagang internasional ya. Jadi bagaimana para pedagang internasional misalnya mengatur tentang hubungan dagang mereka ya. Nah, maka kemudian timbul lalu dari hubungan dagang mereka itu lalu timbul keajegan-keajegan ya, yang kemudian itu dianggap sebagai hukum gitu ya. Atau mungkin Anda bayangkan bagaimana ada hukum adatnya secara internasional di kalangan para pedagang. Nah, itulah disebut sebagai Lex Mercatoria ya. Dan yang terakhir adalah hukum nasional ya. Nah, hukum nasional ini tentu berbagai negara berbeda-beda ya. Hukum nasional yang mengatur perdagangan internasional ya. Nah, di negara kita pun juga hukum nasional yang mengatur perdagangan internasional itu pada awalnya adalah KUHD ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Dan juga berbagai undang-undang yang mengatur
baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya, hubungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara yang lainnya ya. Kita meratifikasi berbagai perjanjian internasional ya yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan perdagangan internasional ya. Nah, kita meratifikasi misalnya adalah konvensi WTO ya dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 ya. Nah, tentu setelah kita meratifikasi itu juga banyak hukum-hukum nasional kita yang kemudian menyesuaikan ya dengan perjanjian WTO. Contohnya apa? Contohnya adalah di bidang hak kekayaan intelektual ya. Di bidang hak kekayaan intelektual itu pengaturan-pengaturannya itu mengacu atau apa ya? Ya mengacu pada hukum internasional yang tertuang di dalam WTO agreements ya, khususnya adalah perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual atau yang disebut sebagai TRIPS Agreement ya, Trade Related Intellectual Property Agreements ya. Nah, kita melakukan penyesuaian hukum tentang hak cipta, tentang hak merek, tentang indikasi geografis, tentang apalagi desain industri dan seterusnya ya. Jadi mengacu pada hukum internasional dalam perjanjian internasional ya, yang dituangkan di dalam hukum nasional kita. Ya. Masih banyak hal-hal yang lain yang baik itu pada level undang-undang maupun juga peraturan-peraturan yang di bawahnya yang mengatur tentang perdagangan internasional. Nah, jadi ini secara umum ya, sekali lagi instrumen-instrumen hukum yang mengatur perdagangan internasional itu adalah yang pertama adalah kontrak dagang internasional, kemudian yang kedua adalah hukum internasional ya yang bersifat keperdataan, kemudian hukum internasional yang bersifat publik ya, kemudian lex mercatoria, dan terakhir adalah hukum nasional ya. Nah, yang terakhir ini khusus undang-undang perdagangan kita ya, salah satu bagian yang diaturnya adalah perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Nah, saya kira ini gambaran umum tentang pengaturan perdagangan internasional ya, khususnya di Indonesia. Demikian saya kira untuk pagi hari ini, dan saya persilakan